Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi insight mengenai HR spesialis, mulai dari peran dan tanggung jawabnya, tren HR spesialis ke depannya, soft skill yang dibutuhkan hingga prospek karirnya. Yuk siapkan catatannya dan mari belajar bersama. Human Resources atau sumber daya manusia adalah satu departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan. Mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, pengelolaan kinerja, kesejahteraan, dan hubungan antar karyawan hingga saat karyawan tersebut terakhir bekerja. Dari sini kita melihat betapa krusialnya peran HR dalam suatu organisasi. Lalu, jika kita berbicara mengenai peran dan lingkup HR, teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa HR ada yang spesialis, ada juga yang generalis atau manajerial. Apa bedanya ya? HR spesialis adalah seorang profesional yang fokus pada tugas-tugas tertentu dalam lingkup SDM. Biasanya, orang tersebut bertanggung jawab untuk mengelola satu atau dua aspek spesifik dari SDM dengan keahlian mendalam di area tersebut. Jika bisa diilustrasikan HR spesialis dan juga HR manager atau bisa juga HR generalis seperti huruf T, di mana HR spesialis sebagai garis vertikal yang bekerja secara mendalam di area tertentu dan HR manager yang mengelola keseluruhan strategi dan operasional tim HR sebagai garis horizontal. Teman-teman pernah melihat Istana Negara, bangunan rumah dengan banyak tiang pilar? HR dalam merumuskan perannya sama seperti Istana Negara tadi. Ada pilar yang berfungsi sebagai strategi tenaga kerja. Biasanya posisi spesialis yang berperan di pilar ini ada HR Talent Acquisition Specialist, Recruiter Specialist, Employer Branding, Talent Management, Learning Development, People and Culture, hingga Industrial Relation. Kemudian ada juga pilar yang berfungsi sebagai Organizational Design, dan posisi HR spesialis yang berperan ada Legal and Compliance, kemudian ada Organizational Development atau Performance Management. Berikutnya, pilar yang berfungsi sebagai HR Service, posisi HR spesialis yang berperan ada Remuneration, ada Payroll, Compensation Benefit, dan juga Operasional. Terakhir, ada pilar yang berfungsi sebagai HR Teknologi, yaitu posisi HR yang biasanya berperan adalah HR Analyst atau HR IN. Dari pembahasan sebelumnya mengenai pilar serta spesialisasi HR yang ada, kira-kira bagaimana ya tren HR ke depannya? Yuk kita bahas lebih mendalam. Yang pertama, digitalization and automation. Sudah pasti di era saat ini, penggunaan teknologi dan juga software HR akan terus meningkat sehingga akan banyak proses yang diautomatisasi. Menurut Forbes, diperkirakan 80% bisnis ke depannya menggunakan HR software. Contoh yang terjadi saat ini mulainya penggunaan applicant tracking system dalam menyeleksi resume yang sesuai dengan kriteria dan juga penggunaan HRIS untuk pengelolaan database karyawan. Yang berikutnya ada HR analytic dan juga data, di mana data driven decision making menjadi sangat penting dalam HR dan penggunaan data ini nantinya digunakan untuk mengukur produktivitas karyawan, keterlibatan, hingga retensi. Sehingga peran HR lebih kepada strategi, memberi solusi, dan decision making. Yang ketiga, ada diversity, equity, and inclusion. Dikutip dalam Forbes bahwa sebanyak 76% pekerja berpendapat jika lingkungan yang diverse itu sangat penting, mulai dari kesetaraan gender, kolaborasi antar generasi, tidak memandang sara, serta bertoleransi terhadap kompleksitas latar belakang karyawan, sehingga ini menjadi penting bagi HR specialist. Dan yang keempat ada employee experience and wellness. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa healthy company means happy employee, sehingga kesejahteraan karyawan termasuk mental health menjadi prioritas bagi HR di suatu perusahaan. Yang kelima ada upskilling and reskilling. LinkedIn Global Talent Trend menyebutkan bahwa perusahaan yang membuat karyawannya mengembangkan skill mengalami kenaikan internal mobility seperti kenaikan jabatan, mentorship, posisi baru, atau mungkin penambahan proyek sebanyak 15%. Yang terakhir adalah Human Resource Business Partner. HR akan semakin dilihat sebagai mitra strategis yang berperan dalam kesuksesan suatu bisnis. Peran HR spesialis ini juga akan lebih terkait dengan tujuan strategis dari satu perusahaan. Sebagai seorang HR, tentu kita harus ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi transformasi, serta tren ke depannya. Berikut soft skill yang dibutuhkan oleh seorang HR spesialis. Yang pertama, teknologi.
Teknologi memainkan peran besar dalam manajemen SDM modern, membantu bekerja lebih cepat dan akurat, serta memberikan dukungan teknis yang lebih baik kepada tim HR dan karyawan. Yang kedua, analitik. Pengelolaan dan juga manajemen data menjadi sangat penting agar dapat menganalisis data karyawan secara akurat sehingga HR mampu merencanakan solusi yang strategis. Yang berikutnya ada communication, yaitu komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan baik antara karyawan dan manajemen seperti active listening, pemberian feedback, dan lain sebagainya. Yang keempat ada well-being management, yang mana HR spesialis itu perlu untuk memahami bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, serta meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kelima, project management. Peran dan proyek HR ini tidak hanya kepada internal tim tetapi juga eksternal tim. Tidak terbatas pada administrasi dan operasional saja, namun mengharuskan seorang HR sigap dalam mengelola setiap proyek SDM yang ada. Yang terakhir, legal compliance. Dan yang tidak kalah penting, HR spesialis ini harus selalu up to date tentang hukum tenaga kerja dan juga standar ketenagakerjaan yang berlaku. Selain menjadi seorang HR spesialis, kalian juga bisa menjadi seorang senior HR spesialis. Bisa juga untuk menjadi seorang HR manager dengan spesialisasi bidang HR atau bahkan HR manager generalis. Namun tentunya Anda tetap harus terbuka untuk mempelajari semua ranah HR. Dan untuk level yang lebih tinggi bisa juga menjadi seorang HR VP bahkan HR Director. Bagaimana? Sudah cukup tergambar bukan pekerjaan HR spesialis seperti apa, mulai dari spesialisasinya, tren HR ke depannya, soft skill yang dibutuhkan hingga kesempatan karirnya dalam suatu organisasi. Tentunya, peran HR spesialis ini sangat penting dalam mendukung kesuksesan organisasi modern juga sebagai mitra strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis organisasi. HR spesialis membantu memastikan bahwa fungsi penting dalam manajemen SDM berjalan dengan efisien, juga berkontribusi langsung pada keberhasilan organisasi dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki talent yang tepat, kebijakan HR yang efektif, serta lingkungan kerja yang mendukung. Terima kasih telah menonton video learning kali ini. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.